Halo semuanya, saya Zahra Fatini Saputri. Saya di sini ingin menjelaskan terkait dengan keterkaitan asesmen, kebutuhan belajar, dan juga perkembangan hasil belajar peserta didik. Nah, sebelum kita mengaitkan asesmen, kebutuhan belajar, dan perkembangan hasil belajar peserta didik, ayo sama-sama kita pahami terlebih dahulu ketiga hal ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah kegunaan dari alat-alat berikut? Ya, benar. Jadi, kegunaan dari alat-alat berikut adalah penggaris, berguna untuk mengukur panjang, termometer, berguna untuk mengukur suhu, dan timbangan, berguna untuk mengukur berat. Nah, teman-teman, di dalam pembelajaran ternyata juga ada loh alat ukur yang digunakan. Apa itu? Alat ukurnya itulah yang dinamakan dengan asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen itu disebut sebagai alat ukur dalam pembelajaran. Asesmen merupakan aktivitas untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Asesmen juga berguna untuk memantau perkembangan siswa serta memperoleh alat bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini sendiri terbagi atas 3, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif, yang pastinya memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Lalu, apa itu kebutuhan belajar peserta didik? Kebutuhan belajar adalah sejumlah aspek yang harus dipenuhi agar peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang efektif dan juga berkelanjutan. Kebutuhan belajar peserta didik mencakup berbagai aspek, salah satunya fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Nah, terakhir, apa itu perkembangan hasil belajar peserta didik? Perkembangan hasil belajar peserta didik adalah proses perubahan hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik. Hasil belajar peserta didik dikatakan sudah berkembang jika terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun pemahaman peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hasil belajar peserta didik melibatkan aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Nah, kita sudah membahas nih bagaimana penjelasan antara asesmen, kebutuhan belajar, dan juga hasil belajar peserta didik. Lalu, apa keterkaitan antara ketiga hal tersebut? Keterkaitannya adalah yang pertama, dengan adanya asesmen dapat membantu guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Karena asesmen merupakan sebuah proses untuk mendapatkan umpan balik dari asesmen untuk dapat memberikan informasi tentang hal apa yang sudah dikuasai atau belum oleh peserta didiknya.
Yang kedua, dengan adanya asesmen dapat memantau perkembangan hasil belajar peserta didik seiring waktu. Karena dengan pemberian asesmen, guru dapat menilai hasil belajar peserta didik dan mengetahui serta memantau perkembangan hasil belajar di setiap waktunya. Dan yang ketiga, dengan adanya asesmen, kita sebagai seorang guru dapat mengukur pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa. Dengan kita dapat mengukur hal tersebut, kita dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik kita dan juga mengetahui perkembangan hasil belajar peserta didik di masing-masing. Yang keempat, dengan adanya asesmen, kita dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, sekian dari pemaparan saya. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan segala kekurangan yang telah saya katakan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.